Hari ini makan dan minum di salah satu resto. Ternyata duitku tidak berlaku. Duit rupiah lembaran kertas. Padahal ini di mall. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman sahabat Cecilia Channel. Kali ini selain kulineran, jalan-jalan, Cece lihat channel kaget nih. Punya duit tapi tidak berlaku. Tapi ini masih di Indonesia nih teman-teman. Dan kita menggunakan uang rupiah lembaran yang ada di kantong. Tapi sesudah mau bayar kok nggak diterima. Ini terjadi di beberapa toko. Ya, saya berada di salah satu mall. Tadi makan dan minum, kemudian membeli beberapa peralatan kecantikan atau skincare, juga nggak diterima nih uang saya. Apa ya yang terjadi sebenarnya di Indonesia? Sampai-sampai saya kebingungan. Terus buat apa dong bawa duit? Lembaran kertas beberapa lembar untuk jalan-jalan hari ini, mau kulineran maupun beli keperluan lain. Apa teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Pasti teman-teman akan bilang pasti harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Itu memang salah satu jawabannya. Tapi ternyata beberapa toko atau tenan tidak hanya menerapkan menggunakan kartu saja untuk pembayaran. Jadi kalau gitu perempuan sekarang bukan hanya dibilang mata duitan dong. Soalnya untuk pembayaran udah nggak berlaku uang lembaran yang biasa kita bawa kemana-mana. Apalagi kalian yang kucel. Kok bisa gitu ya? Jadi sekarang kalau aku pergi makan atau belanja, nggak usah bawa kartu, nggak usah bawa uang lembaran pun, kita masih bisa belanja dan jajan untuk pembayaran. Dan memang kalau uang untuk lembaran kertas, recehan yang dalam bentuk fisik, beberapa toko sudah tidak menerima lagi di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Bahkan memang dia tidak mau ya. Pernah saya mau membayar misalnya kosmetik, itu saya sudah siapkan uang karena mungkin di bawah 100.000 dan ternyata pasti ditolak. Duit udah ditolak, jadi sudah tidak perlu lagi yang namanya dompet tebal oleh lembaran uang kertas rupiah di Indonesia. Ini di Indonesia ya, saya bukan di luar negeri. Jadi bukan karena di luar negeri maka mata uang rupiahnya itu udah nggak berlaku. Bisa-bisa nanti istilah yang berdompet tebal itu sudah nggak ada lagi, karena sekarang udah nggak ada lagi kita memerlukan kalau belanja itu dompet dengan lembaran yang numpuk ya, uang lembaran rupiahnya. Kalau kartu kredit, kartu debit yang tebal di dompet, oke lah, masih bisa kita gunakan ya. Karena sekarang di Indonesia inilah jawabannya, kita menggunakan yang namanya QRIS. Ini dia yang namanya sistem pembayaran terbaru di Indonesia, bukan menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit, tapi menggunakan yang namanya KRIS, kode respon cepat standar Indonesia. Jadi standar KRIS ini adalah standar QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia atau BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non tunai di Indonesia. Jadi udah nggak pakai itu yang namanya lembaran kertas. Jadi nggak perlu kita bawa-bawa dompet yang tebalnya sampai 10 cm. Untuk KRIS ada dua jenis, yaitu KRIS statis dan KRIS dinamis. Ini adalah contoh KRIS yang statis. Biasanya dipajang secara permanen di etalase tokonya. Bahkan sekarang pedagang-pedagang kecil pun di toko-toko atau warung sudah banyak yang menggunakan sistem KRIS statis ini. Sedangkan KRIS dinamis biasanya akan muncul di layar edisi atau monitor yang kurang lebih seperti ini ya. Biasanya ada edisi dari bank tertentu, bank A, bank B, ataupun bank C.
Jadi sekarang kita nggak usah bawa-bawa duit lembaran, nggak usah juga mempunyai kartu baik debit maupun kredit. Dengan membawa handphone kita sudah bisa membayar. Bahkan tadi yang saya makan dan minum dan juga belanja di salah satu toko itu wajib menggunakan QRIS. Nah kok jadi gimana nih kalau kayak begini? Jadi kode QR dapat digunakan pada ponsel yang memiliki aplikasi pembaca kode QR, dan yang pasti harus ada akses internet untuk menghubungkan ponsel atau HP kita ke isi kode yang titik banyak itu. Memang kalau kode QR itu berupa titik-titik yang memang tertentu ya, yang kita sendiri mungkin sekarang belum mengerti alurnya. Jadi ya salah satunya kita harus mempunyai HP yang bisa memindai kode QR tadi. Kita tinggal bayar, baik nanti yang nominalnya sudah ada, jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Oh bayarnya 10.100, akan muncul sendiri angkanya. Atau ada juga yang memang kita harus mengetik sendiri berapa rupiah yang harus kita bayarkan. Jadi pembayarannya betul-betul tanpa uang fisik, uang yang berlembar-lembar bahkan yang bertumpuk-tumpuk, tidak usah kita bawa ke mall. Jadi kita tinggal scan, langsung pembayaran kita sudah selesai. Dengan pembayaran QRIS ini memang ada juga manfaatnya. Bagi yang menggunakan aplikasi pembayaran itu cuman scan bayar, cepat dan kekinian, gak perlu lagi membawa uang tunai. Kemudian bagi pedagangnya sendiri, baik pedagang di mall ataupun di warung-warung, manfaat penggunaan QRIS ini adalah efisiensi dalam transaksi. Jadi kalau pakai QRIS, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, dan juga berdampak bagi kepuasan pelanggan, menghindari selisih uang ataupun ada kemungkinan uang yang palsu, atau dalam penghitungan juga tidak diperlukan menghitung uang secara fisik. Jadi kalau misalnya pedagang sembako nih, biasanya ngumpulin duit ya dari pedagang sekian. Nanti di akhir transaksi atau udah mau tutup tokonya harus dihitung satu persatu. Kadangkala kita salah ngitung. Nah dengan QRIS ini akan dikurangi hal tersebut. Jadi kita tidak repot, tidak membuang waktu menghitung uang, tinggal melihat di transaksi atau mutasi kita, bisa di HP atau di komputer. Sampai saat ini pasti teman-teman bertanya ya, ada nggak sih kekurangannya kalau tadi ada kelebihannya? Salah satu kekurangannya, QR kode ini sulit dibedakan asli dan palsu oleh mata manusia, karena itu titiknya kecil-kecil banget dan kita tidak mengerti ya titik kode QR itu punya siapa. Jadi masih ada resiko pemalsuan. Dan ini juga menjadi perhatian bagi bisnis yang menggunakan QRIS ini. Pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mencoba membuat kode QR palsu untuk menipu pelanggan atau mencuri data dari transaksi bisnisnya. Memang suatu sistem pasti ada kekurangan dan kelebihannya, makanya salah satunya kita sekarang ini berkembang ya, apa yang namanya security system. Jadi kalau disimpulkan bagi kita pembeli, dengan adanya QRIS system itu, pertama kita tidak perlu membawa uang cash dan kemudahan dalam bertransaksi, dan juga terkait dengan masa pandemi kita meminimalisir kontak sehingga lebih higienis dan juga meminimalkan penipuan. Kalau dilihat sekarang di HP kita aplikasi-aplikasi untuk banyak bank, hampir semua bank ya, dan juga untuk aplikasi Shopee ataupun aplikasi pembayaran Dana dan lainnya sudah ada kode QR-nya apabila kita ingin bertransaksi. Nah itu sekian ya teman-teman pengalaman saya kenapa sekarang kadangkala uang lembaran rupiah kita yang kita bawa ke mall atau ke tempat-tempat lain sudah tidak berlaku, alias sudah tidak diterima lagi. Sampai kapan bisa berlaku di seluruh Indonesia? Kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya, karena saya bukan orang ekonomi, saya hanyalah seorang YouTuber pemula. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Komenin yang positif aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.